Kabar mengejutkan datang dari Italia terkait masa depan Ebenezer Akinsanmiro. Gelandang muda tersebut dipastikan kembali ke Inter Milan setelah Pisa memutuskan tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai sekitar 7,5 juta euro. Keputusan tersebut dilaporkan oleh Sky Sport, sekaligus mengakhiri masa pinjamannya di klub asal Toskana tersebut. Selama musim lalu, pemain asal Nigeria kelahiran 2004 itu mencatatkan 24 penampilan bersama Pisa. Ia memiliki peran penting di lini tengah, terutama dalam fase transisi permainan. Meski menunjukkan potensi dan perkembangan positif, performanya dinilai belum cukup untuk meyakinkan Pisa mengeluarkan dana besar untuk mempermanenkan jasanya. Dengan kembalinya Akinsanmiro, Inter Milan kini harus kembali menentukan langkah terbaik untuk perkembangan sang pemain muda. Ada dua opsi utama yang dipertimbangkan, yakni memasukkannya ke skuad utama sebagai pelapis, atau meminjamkannya kembali untuk mendapatkan menit bermain reguler. Inter dan pihak agen pemain kini disebut akan segera berdiskusi untuk menentukan jalur karir terbaik bagi gelandang berusia muda tersebut. Menariknya, meski gagal dipermanenkan oleh Pisa, Akinsanmiro tetap menarik perhatian di pasar Eropa. Beberapa klub Bundesliga Jerman dilaporkan mulai memantau situasinya. Ketertarikan ini muncul karena Akinsanmiro masih berusia sangat muda, 21 tahun, sehingga potensi perkembangan jangka panjang. Dan satu hal yang menjadi catatan penting, dia berpengalaman bermain reguler di sepak bola Italia. Jika perkembangan ini berlanjut, bukan tidak mungkin Akinsanmiro akan mencoba tantangan baru di luar Serie A musim depan. Kegagalan timnas Turki di Piala Dunia 2026 memang menjadi pukulan bagi Hakan Çalhanoğlu. Namun di sisi lain, situasi tersebut justru membawa kabar positif bagi Inter Milan. Setelah Turki tersingkir lebih awal usai menelan 2 kekalahan pada fase grup, Çalhanoğlu dipastikan bisa kembali lebih cepat ke klub dan memulai persiapan musim baru bersama skuad asuhan Christian Chivu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kepulangan lebih awal sang gelandang membuat rencana musim panas Inter berubah secara signifikan. Sebelum turnamen dimulai, banyak pihak memperkirakan Turki akan melangkah lebih jauh. Namun kenyataan berkata lain. Tersingkirnya Turki membuat Çalhanoğlu berpotensi langsung bergabung dengan Inter pada akhir Juli dan mengikuti tur pramusim yang dijadwalkan berlangsung di Cina dan Australia mulai 29 Juli. Hal ini memberi keuntungan besar bagi Christian Chivu yang ingin membangun fondasi taktik sejak awal masa persiapan. Meski fokus utama saat ini adalah persiapan musim baru, masa depan Çalhanoğlu tetap menjadi topik yang menarik. Gelandang berusia 31 tahun itu akan memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Inter Milan. Situasi tersebut cukup tidak biasa bagi Nerazzurri yang biasanya berusaha menghindari pemain penting memasuki masa kontrak terakhir tanpa kejelasan. Hingga kini Inter memang belum memutuskan apakah akan menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun tambahan kepada sang pemain. Namun yang terpenting, klub sudah menentukan sikap terkait masa depannya. La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa manajemen Inter dan Christian Chivu memiliki pandangan yang sama mengenai Çalhanoğlu. Nerazzurri ingin mempertahankan sang gelandang dan hanya akan mempertimbangkan penjualan apabila datang tawaran yang benar-benar tidak bisa ditolak. Penjaga gawang Inter Milan, Josep Martinez, memberikan pandangan menarik mengenai musim yang baru saja dijalani Nerazzurri, kepergian Denzel Dumfries ke Real Madrid, serta target pribadinya untuk musim depan. Dalam wawancara dengan harian Spanyol AS, kiper asal Spanyol itu mengaku puas dengan pencapaian tim musim lalu, tetapi juga menegaskan bahwa dirinya ingin mendapatkan peran yang lebih besar di bawah asuhan Christian Chivu. Menurut Martinez, Inter berhasil menjalani musim yang sangat positif dengan meraih gelar Serie A dan Coppa Italia. Namun, ia mengakui bahwa kegagalan di Liga Champions menjadi satu-satunya noda dalam perjalanan Nerazzurri. Khususnya saat menghadapi tim Norwegia, Inter dinilai kesulitan menghadapi tekanan lawan dan sangat merasakan absennya Lautaro Martinez. Meski sempat dipercaya tampil sebagai kiper utama di final Coppa Italia dan beberapa pertandingan Serie A, Martinez merasa belum sepenuhnya puas. Musim lalu, sebagian besar pertandingan Inter masih dipercayakan kepada Jan Sommer sebagai pilihan utama di bawah Mistar. Martinez mengaku menghormati keputusan pelatih, tetapi sebagai pesepak bola profesional, ia memiliki ambisi untuk memainkan peran yang lebih penting. Kiper berusia 28 tahun itu kini fokus beristirahat dan mempersiapkan diri agar bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain pada musim depan. Salah satu topik yang paling menarik dalam wawancara tersebut adalah kepindahan Denzel Dumfries ke Real Madrid. Martinez tidak ragu menyebut bahwa Los Blancos telah membuat keputusan yang tepat dengan merekrut bek sayap asal Belanda tersebut. Meski sedih kehilangan salah satu pemain penting Inter, ia yakin Dumfries akan sukses di Santiago Bernabeu. Ia berharap Dumfries sukses dalam petualangan barunya bersama Real Madrid. Saya mendoakan yang terbaik untuknya, kecuali jika suatu hari dia harus bermain melawan kami. Pernyataan itu menggambarkan rasa hormat sekaligus kedekatan yang masih terjalin antara para pemain Inter, bahkan setelah jalan karir mereka berpisah. Pakar bursa transfer Italia, Alfredo Pedula pastikan Inter Milan belum punya rencana konkret mengejar bek AS Roma, Evan Ndicka di musim panas ini. Nama Evan Ndicka sempat dikaitkan dengan Inter Milan usai laporan media menyebut bek AS Roma itu sebagai opsi pengganti Alessandro Bastoni jika benar dijual ke Real Madrid di musim panas ini. Namun laporan ini langsung dibantah tegas oleh salah satu pakar bursa transfer ternama di Italia. Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya,
Alfredo Pedula menanggapi langsung kabar yang muncul pagi ini terkait ketertarikan tersebut. Banyak yang menanyakan Endika, saya kalau bisa tidak berkomentar soal Gazzetta, harus tetap hormat, tapi Endika tidak dibeli dengan 24 juta. Roma mendapatkannya dengan status pemain bebas transfer, kita harus mulai dari fakta itu, ujar Pedula. Saya bisa pastikan dua hal, mungkin tiga. Pertama, Inter tidak akan memikirkan Endika karena De Vrij sedang dalam proses kepergian. De Vrij Panathinaikos itu cerita berbeda, dia hanya pemain pelapis, sementara Endika adalah pemain inti utama. Inter sudah menargetkan Soled, mereka baru akan mengambil pemain inti utama jika benar ada tawaran untuk Bastoni. Hal kedua, yang berkaitan dengan yang ketiga, saya tidak punya informasi soal tawaran yang sedang direncanakan atau berjalan dari pihak Inter. Pedula juga menambahkan bahwa bagi Gianpiero Gasperini, Endika justru dianggap sebagai pemain paling sulit dilepas dibanding nama lain di skuad AS Roma, kecuali ada tawaran yang benar-benar mengejutkan. Liverpool dikabarkan telah menolak tawaran kedua Inter Milan untuk mendatangkan Curtis Jones pada jendela transfer musim panas tahun ini. Melansir kabar dari The Times, Inter Milan dikabarkan telah mengajukan tawaran kedua mereka senilai 21 juta pound sterling untuk Jones. Namun, tawaran tersebut mendapatkan penolakan dari Liverpool. The Reds mematok harga gelandang tersebut sebesar 35 juta pound, membandingkan harga yang mereka tetapkan dengan transfer Conor Gallagher ke Tottenham Hotspur dari Atletico Madrid pada bulan Januari dengan biaya yang serupa. Jones menjadi anggota penting dalam tim utama Liverpool, dengan mengoleksi 228 penampilan di semua kompetisi. Namun, ia belum pernah mendapatkan peran sebagai pemain inti secara konsisten dan raksasa Merseyside itu tidak menganggapnya sebagai pemain yang tak tergantikan. Curtis Jones tampil dalam 30 pertandingan Premier League musim lalu, di mana hanya 18 diantaranya sebagai starter. Dengan kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun, Liverpool tidak berada dalam posisi tawar yang kuat. Meskipun ada risiko kehilangan gelandang tersebut secara cuma-cuma musim panas mendatang, mereka tidak siap untuk menurunkan harga yang mereka minta. Liverpool telah mengonfirmasi kepergian Mohamed Salah dan Andy Robertson, sementara Ibrahima Konate akan bergabung dengan Real Madrid dengan status bebas transfer. Ada juga spekulasi tentang masa depan Virgil van Dijk, Alisson, Joe Gomez, dan Wataru Endo, yang semuanya akan habis kontrak pada tahun 2027. Bek Inter Milan, Manuel Akanji buka suara soal sosok pelatih Inter Milan, Christian Chivu yang dianggap istimewa seperti pelatih Man City, Pep Guardiola. Manuel Akanji, bek yang kini sedang berlaga di Piala Dunia bersama Swiss, angkat bicara soal kualitas Christian Chivu sebagai pelatih Inter Milan. Ia menyebut sosok asal Rumania itu punya keistimewaan tersendiri. Dalam sesi wawancara bersama Gazzetta dello Sport, Akanji bicara tentang inti perbandingannya antara Chivu dengan Pep Guardiola, mantan pelatihnya di Man City. Saya pikir, pertama-tama, dia memahami pemain dengan sangat baik karena dia sendiri pernah jadi pesepak bola level tertinggi dan sudah merasakan situasi yang sama dengan yang kita alami sekarang. Ujar Akanji. Selain itu, dia sudah memenangkan banyak trofi bersama Inter dan benar-benar memahami apa yang dibutuhkan klub ini. Dia juga pelatih yang sangat komunikatif dan punya empati, sering berbicara dengan kami para pemain dan, yang penting, mau mendengarkan kami. Justru hal ini yang membangun hubungan sangat baik dengan kami semua. Akanji sendiri merupakan salah satu pilar pertahanan Inter Milan musim ini sebelum bergabung dengan timnas Swiss di ajang Piala Dunia. Hubungannya dengan Chivu disebut menjadi salah satu faktor penting di balik solidnya lini belakang Nerazzurri. Pernyataan ini menambah deretan testimoni positif dari para pemain soal kepemimpinan Chivu sejak menukangi Inter Milan sejak awal musim kemarin. Bek AS Roma, Gianluca Mancini tertawa saat ditanya soal spekulasi transfer ke Inter Milan. Dia juga mengungkap bagaimana sikap pelatihnya, Gianpiero Gasperini. Gianluca Mancini, bek AS Roma, angkat bicara soal rumor yang mengaitkan namanya dengan Inter Milan musim panas ini. Ia memberi respons santai usai ditanya langsung soal spekulasi tersebut. Dalam sesi wawancara bersama Sky Sport di Montopoli in Val di Arno, Mancini bicara tentang inti tanggapannya terhadap rumor transfer yang melibatkan dirinya. Saya jawab begini. Ujar Mancini, sambil tertawa, saat ditanya soal rumor Inter Milan dan tanggapan Gianpiero Gasperini terkait situasi tersebut. Mancini sendiri musim ini berhasil membawa AS Roma kembali tampil di Liga Champions usai 7 tahun absen, finish di posisi 3 klasemen Serie A. Ia menyebut capaian ini sebagai puncak kerja keras tim. Itu terbayar sepanjang tahun yang luar biasa, dengan pasang surut, tetapi itu normal dalam kejuaraan yang panjang. Grup ini telah membuat tendangan hebat dengan 2 final Eropa dan semifinal. Kami merindukan Liga Champions, selama 7 tahun kami selalu dekat. Tempat ketiga ini adalah pencapaian puncak dari sebuah grup. Respon singkat dan penuh tawa ini menambah daftar spekulasi bursa transfer musim panas ini yang terus melibatkan nama-nama dari AS Roma. Kepastian soal masa depan Mancini diperkirakan akan terungkap lebih jelas begitu masa pramusim dimulai. Aktivitas Inter Milan di bursa transfer musim panas ini terus menunjukkan intensitas tinggi.
Setelah hampir merampungkan kedatangan Marco Palestra sebagai pengganti Denzel Dumfries, Nerazzurri kini dikabarkan juga semakin dekat mengamankan target penting lainnya di lini belakang. Menurut laporan Sky Sport, Inter telah membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi untuk mendatangkan Oumar Solet dari Udinese. Bek asal Prancis tersebut dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat sektor pertahanan yang sedang mengalami perubahan besar. Inter memang membutuhkan tambahan kekuatan di jantung pertahanan. Kepergian beberapa pemain senior membuat klub harus bergerak cepat untuk menjaga keseimbangan skuad jelang musim baru. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Solet terus menguat sebagai pilihan utama manajemen dan tim pelatih. Bek berusia 26 tahun itu dinilai memiliki kombinasi fisik, kecepatan, dan kemampuan bertahan yang sesuai dengan kebutuhan Christian Chivu. Selain itu, pengalamannya bermain di Serie A bersama Udinese membuat proses adaptasinya diperkirakan tidak akan memakan waktu lama. Laporan Sky Sport menyebutkan bahwa kedua klub sudah semakin dekat mencapai kesepakatan. Inter telah mengajukan tawaran senilai 22 juta euro, sementara Udinese masih bertahan pada permintaan sebesar 25 juta euro. Dengan selisih yang relatif kecil, optimisme muncul bahwa kesepakatan bisa tercapai dalam waktu dekat. Di sisi lain, pekan ini disebut bisa menjadi momen penting bagi masa depan Stefan de Vrij. Bek asal Belanda tersebut sedang menjadi target serius Panathinaikos yang dalam beberapa hari terakhir telah menunjukkan minat konkret. Klub asal Yunani itu diyakini siap mempercepat pembicaraan guna menyelesaikan transfer sang pemain. Jika negosiasi berjalan lancar, maka de Vrij berpotensi mengakhiri kebersamaannya dengan Inter setelah menjadi salah satu pilar pertahanan Nerazzurri selama bertahun-tahun. Salah satu prioritas utama Inter musim panas ini adalah menyelesaikan mayoritas transfer sebelum agenda pramusim dimulai. Christian Chivu ingin memiliki waktu sebanyak mungkin untuk mengintegrasikan para pemain baru ke dalam sistem permainannya. Karena itu, manajemen bekerja cepat di berbagai lini, mulai dari sektor bek sayap, pertahanan tengah, hingga lini tengah. Strategi ini menunjukkan bahwa Inter tidak ingin mengulangi kesalahan musim-musim sebelumnya ketika beberapa transfer penting baru rampung menjelang kompetisi dimulai. Dengan Marco Palestra yang hampir resmi bergabung dan Oumar Solet yang semakin dekat ke Giuseppe Meazza, Inter Milan sedang membangun fondasi baru untuk era Christian Chivu. Di tengah kemungkinan kepergian Stefan de Vrij, kehadiran Solet akan menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas pertahanan sekali.